Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita masuk ke materi. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia antar atom yang terbentuk dengan cara serah terima elektron. Contoh ikatan ion adalah senyawa garam dapur atau senyawa NaCl. Senyawa NaCl terdiri dari dua unsur, yaitu natrium atau Na dan klorin atau Cl. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, mari kita bahas unsur natrium. Natrium memiliki nomor atom 11, sehingga konfigurasi elektron natrium adalah 281. Dari konfigurasi elektron natrium ini dapat diketahui bahwa elektron valensi natrium adalah 1. Pada keadaan ini, natrium tidak stabil menurut kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya, natrium sebagai unsur logam cenderung melepaskan satu elektron terluarnya, sehingga susunan elektronnya mengikuti kaidah oktet, seperti ini. Karena melepaskan satu elektron, maka natrium menjadi kekurangan satu elektron. Akibatnya bermuatan positif 1. Natrium yang kekurangan satu elektron dapat dituliskan sebagai Na+. Konfigurasi elektron Na+ bersifat stabil karena mengikuti kaidah oktet dengan kulit penuh 8 elektron. Seperti halnya konfigurasi elektron dari unsur gas mulia yaitu neon. Setelah kita membahas natrium, selanjutnya kita bahas yang kedua yaitu klorin. Klorin memiliki nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektron klorin yaitu 287. Dari konfigurasi elektron klorin dapat diketahui bahwa elektron valensi klorin adalah 7. Pada keadaan ini, klorin tidak stabil menurut kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya, klorin sebagai unsur non-logam cenderung menerima satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga susunan elektronnya mengikuti kaidah oktet, seperti ini. Karena menerima satu elektron, maka klorin menjadi kelebihan satu elektron. Akibatnya bermuatan negatif 1. Klorin yang kelebihan satu elektron dapat dituliskan sebagai Cl-. Konfigurasi elektron Cl- bersifat stabil karena mengikuti kaidah oktet dengan kulit penuh 8 elektron. Seperti halnya konfigurasi elektron dari unsur gas mulia yaitu argon. Dari penjelasan ini, natrium dan klorin dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron. Natrium cenderung melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya. Satu elektron yang dilepaskan oleh natrium akan diterima oleh klorin. Natrium yang melepaskan satu elektron akan membentuk ion Na+ yang bermuatan positif. Sementara klorin yang menerima satu elektron akan membentuk Cl- yang bermuatan negatif. Perbedaan muatan antara ion Na+ dan ion Cl- menyebabkan antara ion Na+
dan ion Cl- terjadi gaya tarik-menarik yang menghasilkan interaksi elektrostatik berupa ikatan ion. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ion disebut senyawa ion. Dari pembahasan ini dapat dituliskan menjadi proses pembentukan senyawa NaCl adalah natrium dengan konfigurasi elektron 281 cenderung melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya untuk membentuk ion Na+ dengan konfigurasi elektron 28 sehingga bersifat stabil karena memenuhi kaidah oktet. Satu elektron yang dilepaskan oleh natrium akan diterima oleh atom klorin yang memiliki konfigurasi elektron 287. Atom klorin yang menerima satu elektron akan membentuk ion Cl- dengan konfigurasi elektron 288 sehingga bersifat stabil karena memenuhi kaidah oktet. Perbedaan muatan antara ion Na+ dan ion Cl- akan membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah senyawa NaCl. Selain senyawa NaCl, contoh lain dari senyawa ion adalah senyawa MgCl2. Bagaimana proses pembentukan ikatan ion pada senyawa MgCl2? Mari kita bahas bersama-sama. Senyawa MgCl2 terdiri dari dua unsur, yaitu magnesium atau Mg dan klorin atau Cl, dengan perbandingan 1 magnesium, 2 klorin. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah magnesium. Magnesium memiliki nomor atom 12, sehingga konfigurasi elektron magnesium adalah 2, 8, 2. Dari konfigurasi elektron magnesium ini dapat diketahui bahwa elektron valensi magnesium adalah 2. Pada keadaan ini, magnesium tidak stabil menurut kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya, magnesium sebagai unsur logam cenderung melepaskan 2 elektron pada kulit terluarnya, sehingga susunan elektronnya mengikuti kaidah oktet seperti ini. Karena melepaskan 2 elektron, maka natrium menjadi kekurangan 2 elektron. Akibatnya bermuatan positif 2. Magnesium yang kekurangan 2 elektron dapat dituliskan sebagai Mg2+. Konfigurasi elektron Mg2+ bersifat stabil karena mengikuti kaidah oktet dengan kulit penuh 8 elektron. Seperti halnya konfigurasi elektron gas mulia, yaitu neon. Selanjutnya, kita bahas yang kedua, yaitu klorin. Klorin memiliki nomor atom 17, sehingga konfigurasi elektron klorin adalah 287. Dari konfigurasi elektron klorin dapat diketahui bahwa elektron valensi klorin adalah 7. Pada keadaan ini, klorin tidak stabil menurut kaidah oktet. Untuk mencapai kestabilannya,
klorin sebagai unsur non-logam cenderung menerima satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga susunan elektronnya mengikuti kaidah oktet, seperti ini. Karena menerima satu elektron, maka klorin menjadi kelebihan satu elektron. Akibatnya bermuatan negatif 1. Klorin yang kelebihan satu elektron dapat dituliskan sebagai Cl-. Konfigurasi elektron Cl- bersifat stabil karena mengikuti kaidah oktet dengan kulit penuh 8 elektron. Seperti halnya konfigurasi elektron dari unsur gas mulia yaitu argon. Dari pembahasan ini dapat dituliskan menjadi proses pembentukan senyawa MgCl2 adalah magnesium dengan konfigurasi elektron 282 cenderung melepaskan 2 elektron pada kulit terluarnya untuk membentuk ion Mg2+ dengan konfigurasi elektron 28 sehingga bersifat stabil karena memenuhi kaidah oktet. 2 elektron yang dilepaskan oleh magnesium akan diterima oleh 2 atom klorin. Masing-masing atom klorin menerima 1 elektron, akan membentuk ion Cl- dengan konfigurasi elektron 288, sehingga bersifat stabil karena memenuhi kaidah oktet. Perbedaan muatan antara ion Mg2+ dan ion Cl- akan membentuk ikatan ion, dan senyawa yang terbentuk adalah senyawa MgCl2. Dari materi ikatan ion ini dapat diambil kesimpulan. Ikatan ion adalah ikatan kimia yang terbentuk dengan cara serah terima elektron. Proses serah terima elektron pasti melibatkan unsur yang menyerahkan atau memberi dan unsur yang menerima elektron. Contoh unsur yang memberi elektron adalah unsur logam. Sementara unsur yang menerima elektron adalah unsur non-logam. Unsur logam yang menyerahkan elektron akan membentuk kation. Sementara unsur non-logam yang menerima elektron akan membentuk anion. Kation bermuatan positif, sementara anion bermuatan negatif. Perbedaan muatan di antara dua unsur ini menyebabkan terbentuknya gaya tarik-menarik yang menghasilkan interaksi elektrostatik berupa ikatan ion. Senyawa yang terbentuk dari ikatan ion disebut senyawa ion. Untuk lebih memahami tentang materi ikatan ion, kerjakanlah soal latihan berikut ini. Untuk jawaban akan kita bahas pada video selanjutnya, yaitu tadi materi ikatan ion. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.